Puncak gunung itu seperti cita-cita. Saat kita melangkah, kita harus berdoa terlebih dahulu. Karena kita akan merasakan jatuh dan bangkit berulang kali, dan dari situlah kita akan menuju pada kesuksesannya. Halo sob, jumpa lagi di channel saya Asad MT. Untuk video kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang pendakian Gunung Slamet via Permadi Guci. Sebelum memulai pendakian, kita wajib registrasi dulu di Basecamp Permadi Guci dengan biaya registrasi 25.000. Jangan lupa kita juga supaya membawa surat sehat, atau bisa kalian juga bikin surat sehatnya di sini. Di Basecamp ini sudah tertera peta dan juga estimasi yang diberikan oleh pihak Basecampnya. Nah, ini ada petanya dan juga ada estimasinya. Silahkan kalian screenshot saja video ini. Kita memulai pendakian dari Basecamp ke pos 1 ini jam setengah 12 lebih. Adapun yang estimasi yang diberikan dari Basecamp ini sekitar 1-2 jam kalau jalan kaki. Kalau naik ojek, di sini juga disediakan ojek. Kalau untuk ojeknya sendiri, ini dari Basecamp ke pos 1 sekitar menempuh waktu 15 menit sampai 20 menit dengan harga 50.000. Bisa juga kita naik ojek dari pos 1 ke Pintu Rimba. Ini hanya waktu 10 menit, harganya 25.000. Ini harga ojeknya memang sudah dari sananya dan tidak bisa ditawar. Karena saya kondisinya masih, staminanya masih ada 100%, ya jadi saya memilih untuk jalan saja. Mungkin nanti ojeknya nanti ketika pulangnya. Dari Basecamp ke Pintu Rimba, kita melewati perkebunan warga. Dan ada beberapa villa-villa dan juga taman-taman bunga, juga objek wisata yang kita lewati. Oh ya, untuk via Permadi Guci ini, karena kawasannya masih ada di dalam kawasan objek wisata Guci, jadi kita sebelum ke Basecamp itu masuk pintu gerbang Guci dulu, dan di situ kita dikenakan biaya masuk yaitu sebesar 10.000 per orangnya. Jadi kita 2 kali bayar. Bayar pertama ketika di pintu masuk objek wisata Guci, yang kedua registrasi di Basecampnya. Tapi tidak masalah, kita walaupun bayar 2 kali, kita juga bisa menikmati objek-objek wisata yang ada di Guci ini. Lumayan banyak juga, nggak hanya pendakian gunung, tapi juga ada air panas, ada wisata alam, ada keluarga, dan yang lainnya. Sampai juga kita di Pintu Rimba jam setengah 1 kurang. Di sini terdapat musola dan juga tempat beristirahat sejenak. Kita lanjut perjalanan menuju ke pos 1 dengan view yang sangat-sangat indah sekali.
Kita melewati aliran-aliran sungai, juga melewati taman-taman yang indah, banyak juga tumbuhan-tumbuhan yang berbunga, ada pohon pinus yang tinggi-tinggi. Pokoknya jalur ini dari base camp pintu rimba ke pos 1 ini luar biasa. Pemandangannya begitu menakjubkan sekali. Banyak orang yang di sini juga hanya numpang foto kemudian balik lagi, ada seperti itu. Karena memang view-nya sangat bagus sekali. Jadi untuk dari base camp sampai ke pos 1 ini dipenuhi hutan pinus. Jadi lumayan sejuk udaranya juga. Masih dibilang terjal sih enggak juga treknya. Jadi treknya sedang naik yang wajar. Dan juga enaknya treknya ini kita bisa sambil nyantai, foto-foto indah banget soalnya ini. Setelah perjalanan yang lumayan panjang, sampai juga kita di pos 1 jam setengah 2. Berarti kita tergolong cepat ya, karena memang estimasinya tuh 2 jam, tapi kita belum 2 jam sudah sampai di pos 1. Di pos 1 tersedia warung, juga ada pangkalan ojek. Kalau mau turun ya silahkan, nanti di pos 1 sudah banyak ojek berjejer di sini. Kita lanjut ke pos 2 dengan estimasi yang diberikan itu sekitar 90 menit dengan trek yang didominasi menanjak. Sampai di pos 2, pos Rimpakan, kita jam 3 sesuai dengan estimasinya sekitar 90 menit. Kita di sini istirahat, makan makanan yang ringan dulu. Ya lumayan lah kita istirahat sekitar 10 sampai 15 menitan di sini. Setelah itu kita lanjut perjalanan ke pos 3 dengan estimasi yang diberikan sekitar 60 menit didominasi trek yang landai. Tapi nggak tahu nanti landainya seperti apa.
Akhirnya kita sampai di pos 3, pos Selopetak sekitar jam setengah 4 sesuai dengan estimasinya 1 jam. Di pos ini agak sempit ya, karena memang hanya buat istirahat sebentar saja, dan juga di sini tidak tersedia area camp. Jadi hanya pemberhentian sesaat saja di sini. Kita lanjut ke pos 4 yaitu camp area dengan estimasi yang diberikan sekitar 1 jam, didominasi trek yang landai. Untuk pepohonan yang ada di sini mengarah ke pos 4 ini sudah tidak rapat lagi, jadi kita bisa melihat atas-atasnya ada bukit-bukit juga yang bisa kita lihat. Sampai di pos 4, pos Amreta sekitar jam 17.20. Di sini tempatnya sangat luas sekali, area campnya juga sangat luas ya. Silahkan kalian mendirikan tenda di mana tempat yang kalian cocok. Di sini juga tersedia toilet, ada, kemudian mata air juga banyak, kemudian musola. Sebelum kita istirahat, kita masak-masak dulu, makan, kemudian persiapan untuk makanan buat besok sebelum submit juga. Jam 3 kita bangun, kemudian kita persiapan submit dengan estimasi yang diberikan untuk ke pos 5-nya itu sekitar 2 jam. Di sepanjang trek pos 4 ke pos 5 ini jalurnya menanjak dan juga sempit ya. Jadi ya kita beriringan saja jalannya, tidak bisa kemudian saling mendahului, enggak, karena memang treknya sempit dan juga agak padat juga. Menuju ke pos 5 ketika akan submit, kita membutuhkan kesabaran yang tinggi ya, karena selain jalurnya sempit juga saat itu berbarengan semua orang yang dari tempat camp semuanya keluar di saat yang sama, yaitu ya sekitar jam 3 sampai jam 4, sehingga ya betul-betul padat, bergantian, beriringan terus sampai nanti ke pos 5. Sampai di pos 5 Watu Ireng sekitar jam setengah 6, sesuai dengan estimasi ya sekitar 2 jam. Kita lanjut ke puncaknya. Untuk jalur ke puncak ini sudah terbuka ya, tidak seperti yang tadi sebelum ke pos 5. Ini sudah terbuka, sudah medannya juga sudah medan-medan trek submit, bebatuan, pasir-pasir.
Sekilas informasi, untuk matahari terbit ini tidak bisa disaksikan di Slamet via Permadi Guci karena memang trek ini menghadap ke barat ya. Adapun matahari terbit kan dari timur, makanya yang bisa disaksikan matahari terbit itu ya hanya di jalur-jalur timur seperti Bambangan dan juga yang lainnya, area-area timur sana. Jadi kalau kita ya hanya bisa menyaksikan bayangan matahari, bayangan gunung saja. Untuk menuju puncaknya, kita disediakan oleh pihak base camp ini tali webbing yang sangat panjang dari puncak sampai hampir setengah perjalanan. Jadi kita terus webbing. Karena memang untuk naik sendiri tanpa ada webbing itu sangat sulit sekali. Karena medannya sudah lagi curam dan juga batu-batu juga licin sehingga sulit untuk tanpa ada webbing. Saat summit, ada tragedi batu besar yang longsor. Semua pendaki yang ada di bawah semuanya langsung berhamburan, dan naasnya ada satu korban yang tersenggol batu, tapi alhamdulillahnya hanya mengalami cedera yang tidak terlalu serius. Dan juga katanya masih ada korban-korban yang ada di atas, juga sama, cederanya juga tidak begitu serius. Ini juga himbauan untuk semua pendaki, harap berhati-hati ketika mengambil step ketika akan summit. Betul-betul yang dipijak ini batunya betul-betul batu yang kokoh, karena takutnya batunya jatuh ke bawah sehingga menimpa pada pendaki-pendaki yang ada di bawah. Akhirnya sampai juga kita di puncak jam 8. Tapi ini bukan puncak Gunung Slamet ya, ini hanya puncak dari via Permadi Guci. Jadi untuk puncak Slamet, puncak Surono, ini kita harus melipir dulu sekitar 15 menitan. Turun. Puncak Surono. Mana Mas tidurnya Mas? Untuk bisa mencapai puncak Surono, kita melipir dulu dari puncaknya kita melipir melewati jalur yang agak lumayan terjal juga. Naik juga, selain itu juga pinggir-pinggirnya jurang-jurang. Bisa kita lihat seperti ini, dan juga batu-batunya ini batu-batu yang lancip-lancip. Akhirnya sampai juga di puncak Surono. Kita di sini puas-puasin ya, duduk santai, ngopi, foto-foto, mengabadikan momen. Setelah itu kita turun. Jam 11 siang ke atas ini puncak sudah harus dikosongkan dari wisatawan-wisatawan atau pendaki-pendaki. Karena jam-jam segitu itu sudah mulai keluar asap-asap, ada yang beracunnya juga, mungkin takutnya menimbulkan bahaya atau seperti apa, sehingga semuanya disuruh turun oleh pihak atau ranger yang ada di Gunung Slamet. Turun full kabut. Oke sob, itu saja
cerita atau informasi yang dapat kita berikan selama pendakian. Oke, jangan kemana-mana, tetap saksikan channel kami, tonton video-video kami, like, comment, subscribe, dan yang lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.